Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Aldila Sasmana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas modul 1.1, koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan dan kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada 6 dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kekuatan kodrat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tuntunlah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak atau kita mengenal menghamba, ini mengutamakan anak dan memuliakan anak. Kita memandang anak dengan rasa hormat. Selanjutnya, bukan tabula rasa. Sebagai seorang pendidik, kita di sini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Anak lahir sudah membawa garis-garis dan coretan masing-masing. Kita di sini tinggal menebalkan garis-garis yang sudah ada dengan potensi dan bakat anak masing-masing tanpa mengubah kodratnya. Selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak adalah perasaan atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi perpaduan antara rasa dan karya. Dan yang terakhir, filosofi petani. Seorang pendidik diumpamakan sebagai seorang petani dan anak diumpamakan sebagai biji. Untuk seorang pendidik yang dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, namun tidak dapat mengubah kodrat dari biji tersebut. Misalnya, biji jagung tidak akan pernah tumbuh menjadi padi, namun pendidik dapat mengoptimalkan pendampingannya sehingga jagung tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Jadi, di sini kita belajar bahwa kita sebagai pendidik harus memahami bahwa dengan mendidik dan mengajar ini merupakan sebuah proses untuk memanusiakan manusia, sehingga kita bisa memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani anak. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center yang dominan menggunakan metode ceramah. Saya juga menyadari bahwa pembelajaran hanya berfokus pada ketercapaian materi dan KKN. Selanjutnya, hasil dari proses pembelajaran tidak terlalu mementingkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir, saya menyadari bahwa proses pembelajaran tidak disesuaikan dengan kodrat alam
masing-masing siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang berubah bagi saya yaitu pemikiran dan perilaku. Untuk pemikiran, guru berperan sebagai penuntun. 2. Pembelajaran berfokus pada siswa atau student center. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas serta menghargai kodrat alam siswa yang beragam. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak berorientasi pada nilai akademik saja, tetapi mengacu kepada perubahan budi pekerti siswa. Selanjutnya, untuk perubahan perilaku, 1. Saya akan mengemas pembelajaran dengan menarik agar motivasi belajar siswa meningkat dan pembelajaran menyenangkan. 2. Memberikan pilihan pada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Dan yang ketiga, saya akan lebih cermat melihat kodrat anak. Beberapa hal akan saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya akan menjalani peran sebagai pendidik yang menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kedua, menyajikan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sehingga pembelajaran akan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, menyajikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sesuai abad 21. Dan yang terakhir, menyajikan pembelajaran dengan mengutamakan karakter dan budi pekerti. Demikian paparan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.